Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi menggunakan kesempatan dalam menuntut ilmu. Mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan. Kami kelompok 10 beranggotakan yang pertama Ulfa Alfiani dengan NIM 2119270, yang kedua Salwaning Fadila dengan NIM 2119271, yang ketiga Febriana Ulil Fajriyah dengan 2119286. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Ulil Fajriyah, NIM 2119286. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang poin A, pengertian ilmu, B, pengertian menuntut ilmu, dan C, anjuran menuntut ilmu. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata alama yu'alimu ilman, yang artinya mengetahui, lawan dari kata jahlun yang artinya bodoh. Secara bahasa, pengertian ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahil, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna. Secara istilah syar'i, pengertian ilmu yaitu ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, lisan maupun anggota badan, dan sesuatu dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam artian lain, ilmu adalah modal, tak punya ilmu keuntungan apa yang bisa didapat. Ilmu adalah kunci untuk membuka pintu kebaikan, kesuksesan, kunci untuk menjawab pertanyaan dan masalah di dunia. Selanjutnya, pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu anjuran menuntut ilmu. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Hadis riwayat muttafaq ilaih. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, artinya dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi SAW bersabda, tututlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang atau rela dengan yang ia tuntut. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Hadis di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi siapa saja sekalipun di tempat yang jauh, dan malaikat turut senang dan hormat kepada mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sangat diperintahkan dalam Islam, dan ada pun manfaatnya, yaitu bagi siapa saja orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan adapun orang yang menuntut ilmu itu lebih baik derajatnya daripada orang yang melakukan 100, diumpamakan melakukan sholat 100 rakaat. Dan adapun beberapa keutamaan menuntut ilmu, yaitu ilmu didahulukan sebelum amal, ditunjukkan dan dimudahkan untuk menuti jalan menuju surga. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho kepada orang yang penuntut ilmu. Syarat-syarat menuntut ilmu yaitu banyak kita ketahui dalam kitab Ta'limut Ta'lim karya Imam Al-Zarunji, yaitu ada 6. Yang pertama cerdas, yang kedua itu rakus, yang ketiga sabar, yang keempat itu bekal atau modal, yang kelima itu petunjuk guru, yang terakhir yaitu waktu yang panjang. Cukup sekian pemaparan saya kali ini dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwaning Fadila, NIM 2119271. Akan menerangkan tentang hadis dari menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jamis Shaghir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na, artinya kami dengar dan kami taat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari. Namun, bukan berarti ilmu-ilmu lain diabaikan ya. Apalagi, ada juga dalam satu hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu juga merupakan jihad fisabilillah. Assalamualaikum. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah hukum menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ilmu syar'i. Menuntut ilmu-ilmu syar'i ini merupakan sebuah tuntunan, akan tetapi hukum menuntutnya adalah fardu ain. Artinya bahwa seseorang mukallaf terbebani kewajiban, tidak dapat menunaikan kewajiban terhadap dirinya kecuali dengan ilmu tersebut, seperti cara berwudu, sholat, dan sebagainya. Berdasarkan hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nawawi mengatakan, meskipun hadis ini tidak kukuh, namun maknanya benar. Nah, menuntut ilmu itu tidaklah wajib kecuali setelah ada kewajiban tersebut atau terhadap dirinya. Nah, diwajibkan terhadap setiap orang yang ingin melakukan jual beli untuk belajar tentang hukum-hukum jual beli, sebagaimana diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang dihalalkan maupun yang diharamkan, baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau lainnya secara umum. Demikian pula tentang hukum-hukum menggauli para istri apabila dirinya memiliki istri. Adapun tentang kewajiban yang segera akan mempelajari ilmu tentangnya juga harus segera. Begitu juga dengan kewajiban yang tidak segera, seperti haji, maka mempelajari tentangnya juga bisa tidak disegerakan menurut orang-orang yang berpendapat seperti itu. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang bukan syar'i, yaitu sedangkan hukum menuntut ilmu-ilmu yang bukan syar'i maka ada yang fardu kifayah. Nah, menurut ilmu-ilmu ya, seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung urusan-urusan dunia. Terus seperti ilmu kedokteran, karena ilmu ini menjadi sesuatu yang penting untuk memelihara tubuh, atau ilmu hitung karena ini menjadi sesuatu yang penting di dalam muamalah atau jual beli. Pembagian wasiat juga bisa, lalu harta waris dan lainnya. Ada juga yang menuntutnya menjadi sebuah keutamaan, seperti mendalami tentang ilmu hitung, kedokteran dan lainnya. Namun, untuk melakukan ini tentunya membutuhkan kekuatan atau kemampuan ekstra. Ada juga yang menuntutnya diharamkan, seperti menuntut ilmu sihir, sulap, ramalan, dan segala ilmu yang membangkitkan keraguan-raguan. Lalu ilmu-ilmu ini pun berbeda dalam tingkat keharamannya. Apabila kita memperhatikan isi Al-Quran dan hadis, maka terdapatlah beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, namun jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya jalan menanya, melihat atau mendengar.
Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah materi terakhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.